Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari grup besar 8, grup kecil 36. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait anti-tetanus serum yang diklasifikasikan sebagai obat sistem imun. Semoga dapat bermanfaat. Selamat mendengarkan. Anti-tetanus serum adalah sebuah serum yang diproduksi dari plasma kuda yang telah diimunisasi secara aktif terhadap toksin tetanus, sehingga menghasilkan suatu antibodi untuk melawan toksin. Produk imunisasi pasif ini biasanya digunakan untuk pencegahan dan pengobatan tetanus, yaitu penyakit akut yang disebabkan oleh racun Clostridium tetani. Nama paten dan generik dari obat anti-tetanus serum yaitu tetanus antitoksin, tetanus antitoksin Behring, dan Biosat. Berikut adalah gambar kemasan dari obat anti-tetanus serum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai golongan dan klasifikasi obat anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum ini termasuk ke dalam golongan serum imun untuk pengobatan penyakit infeksi akut, dan juga termasuk ke dalam kelas vaksin, antiserum, dan immunologicals, yang artinya berisikan atau mengandung sediaan antigen dari virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Kemudian bisa juga dari serum darah yang berisikan antibodi, yang kedua-duanya adalah untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan menetralisir toksin dalam tubuh. Kemudian penggunaannya ini sebagai profilaksis atau pencegahan terhadap infeksi dan juga pengobatan tetanus ketika sudah terkena, dan dikategorikan sebagai agen imunisasi pasif, yang artinya antibodi yang berasal dari luar dimasukkan ke dalam tubuh supaya dapat menyebabkan efek kekebalan tubuh dan juga menstimulasi sistem imun tubuh. Indikasi yang pertama, ATS diberikan pada yang mengalami luka yang berisiko tinggi dan luka yang menyebabkan tetanus seperti tertusuk benda tajam dan luka yang kotor. Kedua, pasien belum pernah atau tidak diketahui status imunisasi tetanusnya. Kontraindikasi yang pertama, reaksi hipersensitivitas berat. ATS tidak boleh diberikan pada individu yang memiliki riwayat reaksi alergi berat seperti anafilaksis terhadap ATS sebelumnya atau terhadap komponen serum kuda. Kedua, untuk pengobatan yang digunakan untuk obat yang dapat merusak vaksin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari efek samping anti-tetanus serum. Ada 4 bagian. Yang pertama, reaksi alergi ringan, yang berarti ketika tubuh bereaksi terhadap protein asing sehingga histamin dilepaskan dan menyebabkan gatal atau ruam pada tubuh manusia. Yang kedua itu ada serum sickness, yaitu ketika kompleks imun terbentuk dan mengendap di jaringan yang menyebabkan radang sistemik. Yang ketiga itu ada anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat dan cepat yang menyebabkan seseorang itu syok, sulit napas dan bisa berakibat fatal. Yang terakhir ada reaksi lokal, yaitu efek samping ringan di tempat suntikan seperti bengkak atau nyeri sementara. Sekarang kita masuk dalam farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama, farmakokinetik. Yang pertama yaitu absorpsi TIG di distribusi antibodi dalam sirkulasi darah dicapai dalam waktu 20 menit setelah pemberian TIG. Kemudian titer antibodi maksimal dicapai dalam waktu sekitar 48 jam sampai 72 jam. Rata-rata waktu per paru distribusi HTIG sekitar 3 sampai 4 minggu. Pada tetanus penting diberikan ATS sebagai penetralisir toksin yang beredar di dalam darah dengan dosis 100.000 sampai 200.000 unit. Melalui IV dan IM, antibiotik diperlukan dalam kasus ini. Kemudian dalam farmakokinetik yang kedua yaitu eliminasi hemoglobin G dan kompleks hemoglobin G dilakukan di dalam sistem retikuloendotelial. Farmakodinamik anti-tetanus serum, yaitu dengan mekanisme
Antitetanus serum berfungsi menetralisir toksin tetanus di dalam sirkulasi, mencegah penyebaran ke sistem saraf, dan juga dapat memberikan imunitas pasif selama 7-14 hari. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang dosis dan cara pemberian. ATS diberikan jika human tetanus imunoglobulin tidak tersedia. Dosisnya menurut panduan IDEAI 2008 dan RSCM 2007 merekomendasikan dosis 50.000 sampai 100.000. Cara pemberiannya, setengah dari dosis diberikan secara intramuskular dan setengahnya lagi secara intravena. Prosedur keamanannya wajib dilakukan uji kulit terlebih dahulu sebelum pemberian ATS untuk mengantisipasi reaksi alergi. Lama perawatannya pada kelompok pasien yang menerima ATS dan selamat adalah 19,1 kurang lebih 8,4 hari. Rute pemberian serum adalah melalui parenteral, yang artinya disuntikan secara langsung pada elemen kulit atau mukosa, sehingga sedan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan toksin, serta memiliki kemurnian yang tinggi. Oleh karena itu, seluruh bahan proses yang terlibat langsung dengan produksi sedan ini harus dapat menjamin sterilitas dan keamanan. Anti-tetanus serum nursing consideration. Sebelum memberikan anti-tetanus serum, wajib dilakukan tes untuk melihat apakah pasien memiliki alergi atau tidak. ATS ini dibuat dari serum kuda, sehingga bisa memicu alergi berat seperti shock anafilaktik. Jika hasil tes positif, maka ATS tidak boleh diberikan. Saat dan setelah pemberian ATS, pantau tanda-tanda alergi seperti ruam, gatal, sesak napas, atau pingsan. Petugas medis harus siapkan adrenalin dan alat resusitasi sebagai tindakan darurat. ATS harus diberikan segera setelah diagnosis tetanus, karena hanya bisa menetralisir racun yang belum masuk ke sistem saraf. Jika racun sudah masuk ke dalam sel saraf, ATS tidak akan efektif lagi. Perawatan luka juga penting, termasuk membersihkan luka dan melakukan debridement untuk mengangkat jaringan mati. Antibodi seperti metronidazole digunakan untuk membunuh bakteri penyebab tetanus. Meskipun sudah diberi ATS, pasien tetap harus dapat vaksin tetanus atau tetanus toksoid untuk membentuk kekebalan jangka panjang, karena infeksi tetanus tidak memberikan kekebalan alami. Terakhir, kita sebagai perawat juga dapat mengedukasi pasien dan keluarga, itu sangat penting, serta jelaskan mengapa pentingnya imunisasi lanjutan dan mewaspadai gejala alergi yang harus dilaporkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai indeks keamanan kehamilan pada obat anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum atau ATS adalah imunisasi berupa serum yang mengandung antitoksin tetanus yang digunakan untuk pencegahan tetanus pada luka yang terkontaminasi dengan tanah, debu, maupun bahan lain yang dapat menyebabkan infeksi. Penggunaan ATS pada ibu hamil dapat diperbolehkan jika memang sangat diperlukan, karena merupakan salah satu cara dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus pada ibu hamil dan juga pada bayi yang dikandung. Penggunaan ATS bersifat wajib pada ibu hamil yang memiliki luka terbuka yang dapat menjadi jalan masuknya bakteri penyebab tetanus, dan juga pada ibu hamil yang tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Tetapi, pemberian ATS pada saat kehamilan perlu diperhatikan terlebih dahulu bagaimana kondisi klinis ibu hamil dan juga efek sampingnya, karena ATS adalah serum yang berasal dari kuda dan dapat memberikan risiko alergi jika dosis yang diberikan tidak sesuai. Penggunaan ATS
pada saat hamil tergolong aman dan jarang menimbulkan efek samping yang berat baik pada ibu hamil maupun pada janin yang di dalam kandungan. Tetapi dapat memberikan beberapa efek samping ringan berupa demam ringan, muntah, nyeri, dan juga kemerahan di area yang disuntikan. Pada kondisi yang lebih jarang terjadi dapat menimbulkan shock anafilaktik, kejang, dan juga demam tinggi pada ibu hamil dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang special precaution dari penggunaan anti tetanus serum. Nah, berikut adalah special precaution dari penggunaan ATS. Yang pertama itu tes sensitivitas atau skin test. Dilakukan sebelum pemberian ATS, terutama jika produk berasal dari serum kuda. Dosis kecil ATS diincerkan dan disuntikan di intradermal. Jika muncul reaksi lokal kayak misalnya kemerahan, pembekakan, gatal, maka hasil dianggap positif. Dan ATS tidak boleh diberikan secara rutin tanpa pengawasan ketat. Yang kedua tuh riwayat alergi. Periksa riwayat alergi terhadap produk hewani, terutama kuda, serum atau reaksi imunologis sebelumnya. Waspadai pasien dengan riwayat asma, eksim atau alergi berat dan lain-lainnya. Yang ketiga, premedikasi. Jika risiko reaksi tinggi terhadap ATS tetap harus diberikan. Yang pertama itu obat antihistamin, misalnya difentramin, dan kortikosteroid, misalnya dexamethasone, dan disiapkan juga adrenalin, epinefrin untuk mengatasi reaksi anafilaksis bila terjadi. Yang keempat itu pengawasan ketat. ATS harus diberikan di bawah pengawasan tenaga medis di fasilitas yang memiliki peralatan dan obat-obat untuk mengatasi alergi parah, dan pantau pasien minimal 30 menit setelah injeksi. Yang kelima itu pemberian intravena atau intramuskular, biasanya diberikan secara intramuskular. Dosis dan rute pemberian sesuai dengan pedoman dan beratnya kasus profilaksis atau pengobatan. Yang keenam, tindak lanjut atau serum sickness. Waspadai gejala serum sickness seperti demam, ruam, nyeri sendi yang bisa muncul 5-12 hari setelah pemberian. Obati dengan antihistamin atau kortikosteroid jika diperlukan. Nah, untuk dua obat ini sendiri itu obat antihistamin dan kortikosteroid itu dua obat yang sering digunakan itu untuk mengatasi peradangan, alergi atau gangguan sistem imun, tapi tetap bekerja dengan cara yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu alternatif tetanus hemoglobin atau TIG. Itu jalur alternatif. Bila tersedia TIG dari plasma manusia, dari plasma manusia lebih disukai karena risiko alergi jauh lebih rendah dibanding ATS. Nah, jadi itu ada 7 poin yang bisa kita lihat tentang special precaution dari penggunaan anti tetanus serum. Sekian, terima kasih. Ya, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mencari materi ini. Dan sekian, terima kasih telah mendengarkan.